Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilhan Fauzan, mahasiswa Universitas Pamulang semester 6 kelas 06 TPLM 001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan kita di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Validasi Software. Validasi perangkat lunak atau software validation adalah bagian dari suatu validasi sistem yang terkomputerisasi, Computerized System Validation, CSV, di mana validasi sistem komputerisasi dapat didefinisikan sebagai bukti terdokumentasi dengan tingkat jaminan yang lebih tinggi bahwa perangkat lunak atau sistem terkomputerisasi. Nah, bisa dibilang dapat berfungsi sebagai desain sebuah perangkat lunak dan kebutuhan untuk penggunaannya secara konsisten dan dapat diproduksi. Nah, sistem terkomputerisasi juga dapat diartikan sebagai komputer yang mencakup perangkat lunak, keras, dan periferal yang diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Berikutnya, proses validasi atau verifikasi, di mana proses validasi dan verifikasi ini adalah suatu proses yang keseluruhannya melalui proses daur hidup P dan V. Harus diterapkan untuk setiap tahapan melalui proses software yang akan dipunyai dua objektif pada prinsip, yaitu yang pertama, kekurangan yang ditemui pada sebuah sistem. Yang kedua, memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam situasi operasional. Tujuan validasi software. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi akan memberikan kepastian bahwa suatu software sesuai dengan tujuan. Nah, hal ini bukan berarti bahwa benar-benar bebas dari kekurangan dan harus cukup baik untuk tujuan penggunaannya, dan tipe dari penggunaan akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Kapasitas validasi dan verifikasi. Fungsi software tingkat kepastian tergantung pada bagaimana kritikal software terhadap sebuah organisasi. Harapan user mungkin mempunyai harapan yang rendah dengan software yang ada. Lingkungan pemasaran lebih awal melempar sebuah produk ke pasar lebih penting daripada menemukan kekurangan dalam program. Dasar-dasar uji coba. Unit testing atau modul testing, di mana pengujian unit atau modul kita dapat menjalankan pengujian untuk menemukan logika modul atau kegagalan fungsional yang dapat diuji pada unit perangkat lunak terkecil, yaitu komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung. Nah, jenis yang ditampilkan dengan kesalahan termasuk yang pertama adalah kesalahan tampilan atau interface error, di mana testing jenis ini dapat diaplikasikan pada suatu program dan di mana data kontrol dapat berpindah dari modul satu menuju modul lainnya. Dan contoh yang paling sering ditemukan itu menyertakan perpindahan suatu kontrol dari modul ke subrutin atau subprogram. Berikutnya, yaitu kesalahan masukan atau keluaran, input atau output errors, di mana uji coba seperti ini dapat diaplikasikan agar dapat memastikan bahwa semua record data akan dibaca atau dituliskan, atau bisa dibilang telah berpindah dan diterima seperti yang diinginkan. Uji coba ini mungkin pada sebuah aplikasi, pada atribut record, termasuk banyaknya field, lalu ukuran field, dan tipe data yang ada dalam field. Berikutnya adalah kesalahan struktur data. Kalau misalkan kita lihat kesalahan struktur data, di mana pengujian ini bertujuan untuk menemukan kesalahan dalam pengolahan data, ya, pembentukan elemen data yang
didefinisikan dalam modul proses. Contohnya mungkin dapat disertai dengan tabel atau catatan sementara yang dapat digunakan untuk mentransfer data. Dan pengujian dalam aplikasi untuk format dan modifikasi atribut. Berikutnya ada kesalahan aritmatika atau arithmetica errors, di mana hasil dari instruksi perhitungan dalam modul uji coba untuk menemukan suatu kesalahan mendefinisikan bagaimana mestinya seluruh data item yang dimaksud dalam instruksi aritmatika. Lalu ada kesalahan perbandingan atau comparison error, karena pengujian ini dapat mencari kesalahan yang meliputi persentase data item yang beda tipe atau suatu bentuk untuk fungsi-fungsi perbandingan. Dan bertujuan tentunya agar dapat dipastikan bahwa program atau modul tidak akan bisa mengizinkan suatu operasi perbandingan antara field alfabet dengan field numeric ya, atau antara field numeric gitu kan dengan bentuk yang berbeda yang lainnya. Lalu berikutnya adalah prinsip yang digunakan pada uji coba ke modul. Ialah uji coba semua kemungkinan kombinasi untuk eksekusi atau jalur logika. Ya, uji coba pada semua titik masukan atau keluarannya pada setiap modul. Lalu kita lihat di sini ada fungsi testing. Pengujian fungsional untuk menemukan kesalahan atau kegagalan paket perangkat lunak lengkap menggunakan teknologi kotak hitam atau black box. Ya, pada dasarnya pengujian fungsional mengikuti pengujian modul dan pengujian integrasi. Kita dapat menguji sistem kita sampai semua modul telah diuji dan di-setel. Dan dalam hal ini, modul juga dapat diintegrasikan secara individu atau kelompok. Kita lihat kriteria uji coba validasi. Yang pertama, validasi perangkat lunak didapatkan melewati serangkaian pengujian black box kotak hitam yang didemonstrasikan sesuaian dengan permintaan atau kebutuhan. Nah, berikutnya adalah melewati setiap pengujian fungsi atau validasi dilakukan ada beberapa kondisi yang memungkinkan terjadi. Yang pertama itu adalah karakteristik dengan fungsi atau performa sesuai dengan spesifikasinya dan diterima. Atau yang kedua, menemukan penyimpangan dari spesifikasi dan menyebabkan cacat. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.